Berjaga-jagalah untuk segala sesuatu. Ada dua hal penting dalam hidup, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Keduanya menuntun orang untuk bertindak dengan benar, adil, dan baik dalam keseharian. Pertama, pengetahuan adalah mengetahui sesuatu dengan baik, yang diperoleh dengan cara belajar atau dari pengalaman yang dimiliki. Pengetahuan dapat dipelajari, dicari, dan diusahakan. Bisa melalui pendidikan formal atau non-formal. Bisa dibantu oleh orang lain atau juga dipelajari sendiri, otodidak. Pengetahuan membimbing orang untuk bertindak benar. Itu adalah sebuah kecerdasan rasio. Kedua, kebijaksanaan adalah sebuah kecerdasan nurani untuk melihat, menimbang, dan memutuskan untuk bertindak dalam setiap situasi atau setiap saat secara tepat, benar, adil, dan mendatangkan damai serta sukacita. Ia adalah suatu nilai yang dianugerahkan Allah setelah orang mencarinya dengan kerendahan hati. Ia mengasah nurani dan intelek agar orang bertindak benar, adil, dan selalu mengedepankan kebaikan bersama. Ia selalu mendatangkan damai dan sukacita. Kebijaksanaan melengkapi orang yang memilikinya dengan kerendahan hati, kesabaran, ketabahan, dan selalu mengikuti kehendak Tuhan. Ia melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Pengetahuan dan kebijaksanaan harus saling melengkapi. Keduanya adalah karunia dan buah Roh Kudus. Penegasan Salomo dalam kitab kebijaksanaan. Barang siapa mencari kebijaksanaan pasti akan menemukannya. Demikian diingatkan dalam kitab kebijaksanaan bab 6 ayat 13 sampai 17. Kebijaksanaan bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh mereka yang mengasihinya, mudah ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia lebih dahulu memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Merenungkan kebijaksanaan sebuah pengertian sempurna. Siapa yang berjaga karena kebijaksanaan akan segera bebas dari kesusahan. Salomo melukiskan kebijaksanaan itu dengan gaya antropologis, seakan kebijaksanaan itu seperti seorang manusia. Ia membuat orang memahami bahwa kebijaksanaan adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan, ia bisa ditemukan kalau dicari, ia bisa diperoleh kalau ada kesungguhan untuk mendapatkannya. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menuntun hidup orang dan membuat orang mengetahui apa yang penting dalam hidupnya. Ia adalah sebuah nilai yang memberi bobot lebih terhadap kehidupan seseorang. Kebijaksanaan adalah kemampuan nurani untuk selalu berlaku adil dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang telah diuji kebenarannya dengan pikiran yang terang. Ia tidak mencederai orang lain, tidak merugikan, dan selalu memihak pada kebaikan bersama. Ada ungkapan yang mengingatkan, jangan pernah mengambil keputusan penting di saat Anda ragu, kalut, atau bimbang. Ambillah keputusan penting dalam suasana doa. Maksudnya, kita perlu meminta bimbingan Tuhan di saat membuat sesuatu keputusan yang penting dalam hidup. Kebijaksanaan bagaikan obor yang menerangi di tengah kegelapan dan tongkat di kala jalan terasa licin. Ajaran Yesus. Keutamaan yang ditawarkan Yesus dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam kisah Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13, yaitu dalam hidup perlu ada, pertama, perencanaan yang baik. Kedua, persiapan yang baik. Ketiga, mengikuti mekanisme proses. Dan keempat, berjaga-jaga selalu. Untuk sesuatu atau untuk segala sesuatu, kita harus selalu waspada untuk apapun itu. Kita harus waspada di rumah, di tengah keluarga, di tempat kerja, dalam perjalanan, dan di setiap saat dalam hidup ini. Untuk segala sesuatu dalam hidup ini kita perlu melakukan keempat hal itu. Perencanaan, persiapan, dan mengikuti
mekanisme proses, dan berjaga-jaga. Apapun yang kita lakukan, tidak bisa mengabaikan keempat hal itu. Ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana dalam cerita Injil ini. Dibedakan oleh yang bodoh tidak mengikuti keempat hal tadi. Karena itu mereka tidak bisa mengikuti pengantin untuk masuk ke dalam ruangan pesta. Sedangkan kelima gadis yang bijaksana, mereka mengikuti keempat hal itu dengan baik. Sehingga mereka bisa menyambut dan mengikuti pengantin ke dalam ruangan pesta. Mereka membawa pelita dan membawa minyak cadangan untuk ditambahkan pada pelita mereka. Pesannya untuk kita, yaitu jangan biarkan pelita iman kita kehabisan minyak. Kita perlu selalu mengisinya dengan doa, membaca dan merenungkan kitab suci, menerima sakramen-sakramen gerejani, serta melakukan puasa dan amal kasih. Tuhan memberkati.